Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Semoga semua sehat, saudaraku, dimanapun berada saat ini. Bapa di surga akan senantiasa menguatkan, memperlengkapi, mencukupkan segala kebutuhan saudaraku. Kita menyatu dengan firman Tuhan, kita awali dengan penyerahan diri kita saat teduh. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Buka pintu hati kami menerima sabda-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, sekarang bukalah pintu hatimu, sebab firman Tuhan akan menyatu denganmu. Namun kita awali dengan sebuah persembahan pujian yang mengatakan kita teguh kepada seorang sahabat kita yang sejati, alih-alih sumurung ribana dia kana posea sihuton ibana, dalam lagu Isedo alih-alih. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, terimalah firman Tuhan hari ini, tepatnya Rabu 28 Februari 2024, dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 1. Demikian dikatakan di sana. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Hamaka namora, tumatangisma hamu jala menganggui, menagam hapur suhon nanaeng songgo Tuhamu. Demikian firman Tuhan, kita renungkan bersama-sama. Saudara yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus, semoga sehat, tidak kurang apapun hari ini.
Percayalah, Tuhan senantiasa menjagai, memelihara, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan saudara, khususnya sepanjang hari ini. Oleh karena itu, mengucap syukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dan sungguh baik di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kami ucapkan selamat ulang tahun bagi saudaraku yang hari ini berulang tahun. Panjang umur, sehat selalu. Happy birthday, God bless you now and everlasting in Christ. Dan kami ucapkan selamat merayakan hari perkawinan hari ini. Semoga semakin langgeng bersama keluarga hingga anak cucu. Dan bagi saudaraku yang syarat dengan pergumulan, bahkan penyakit yang tak kunjung sembuh, jangan putus asa, jangan kecewa, teruslah berusaha, teruslah berpengharapan. Tuhan akan datang, menopang, melawat, menyembuhkan saudara. Yesus, tabib yang agung, datanglah, tahirkanlah umatmu yang sedang sakit hari ini. Amin. Saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernah menangis? Saya yakin pernah nangis lah ya. Barangkali saudara menangis di hadapan orang lain agak malu, tapi menangis di rumah atau sembunyi bisa saja terjadi. Saya pun pernah menangis, tapi agak di ruangan yang tersendiri karena malu dilihat orang. Mengapa menangis? Tentu ada penyebabnya. Mengapa sampai sedih, meneteskan air mata? Pasti ada yang membuat kita jadi sedih dan menangis. Pastinya ada pergumulan, terlepas pergumulan berat atau sedang atau kecil. Tapi pastinya kita sampai meneteskan air mata, mengingat, membayangkan kepedihan dalam yang kita rasakan. Kalau kita sedih atau menangis, ada nggak obat untuk menghentikan kesedihan kita? Ya, menurut saya tidak ada. Susah. Yang menyembuhkan, menghentikan tangisanmu adalah kamu sendiri, aku sendiri. Kita akan menjadi dokternya yang mengobati luka-luka dalam kita. Bisa jadi orang lain datang mengapuli, menghibur, tapi kalau hati kita menolak, sama saja. Maka yang terbesar, belum terbesar untuk menghentikan rasa sedih kita atau kegalauan kita adalah kita sendiri. Saudaraku, surat Yakobus kali ini menjadi sebuah perenungan mengingatkan kita, hai, janganlah terus menangis. Kau boleh menangis, biru mengangkuhi, cuma tangis. Tapi karena kau mengingat, esok lusa pasti Tuhan berikan tindakan bagimu, hukuman bagimu, penderitaan yang kau alami. Karena itu, persiapkan hatimu menuju zaman atau waktu tangisanmu terjadi kelak. Ada waktunya, dan merataplah, menangislah akan hari-harimu. Apalagi hai orang kaya yang punya banyak harta, engkau akan menangis nanti. Engkau akan meratapi, sebab sengsara akan menimpamu. Mengapa dikatakan itu kepada orang kaya? Sebab banyak orang kaya yang hanya memperuntukkan kekayaannya untuk dirinya, tidak mau diberikan, dibantu orang lain. Apalagi hartanya tersebut tidak pernah dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Maka suatu ketika Allah akan merampas, akan menghabiskan segala hartanya. Dan disitulah engkau akan menangis seorang kaya. Dan kau katakan, Bwana maaf Tuhan, habis biaya Tuhan. Adakah arti sebuah tangisan, penyesalan di hadapan Tuhan? Ada tidak? Oleh karena itu jangan lewatkan hari-harimu tanpa perbuatan baik.
Jika saudara kaya, kayalah juga dalam iman, kaya dalam firman-Nya, kaya dalam kasih-Nya, kaya dalam iman. Jika saudara miskin, baiklah miskin harta, tapi miskin dalam firman Tuhan atau kerajaan Allah, atau kaya dalam harta surgawi. Yakobus mengingatkan jangan sampai terjadi penyesalan. Jangan sampai kita menangis-nangis di kemudian hari, memohon permohonan, ampuni kami Tuhan, maafkan kami Tuhan, kami mau tobat Tuhan. Badang di ujung mulut tidak bertobat atau membelah diri hati. Jalani Tuhan hora kita mau di ujung mulut neng mati sede-sede nama kosata hona impus suri kita isi mata dokter Tuhan asih rohamu bana mau dong di detik-detik hama matem di kota Tuhan ini mana seperti itu. Sekarang waktunya kita datang pada Tuhan, berilah yang terbaik bagi Tuhan, kasihilah orang-orang yang perlu dikasihi, bantulah orang-orang dalam kesusahan, doakanlah orang-orang lemah tak berdaya yang sakit. Jadilah engkau pengikut Tuhan. Engkau adalah murid Yesus yang memberitakan keselamatan, penghiburan, dan firman Tuhan ke seluruh dunia. Lebih besar pengaruhnya iman kita yang tumbuh dan berbuah kepada Tuhan, dan realisasikanlah kepada sesama. Apa arti hidup ini tanpa ibadah? Apa arti hidup ini tanpa Tuhan? Buat apa aku hidup? Buat apa aku bekerja? Buat apa aku berlelah-lelah kalau Tuhan tidak ada hidup di dalam tubuhku? Namun kami percaya semuanya pasti baik-baik saja dan siap beraktivitas mewartakan kerajaan Tuhan dan kebenarannya, keselamatan dari Kristus pada setiap orang. Tuhan berserta saudaraku. Bahagia selalu dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah itu menguatkan kami beraktivitas saat ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Sukses bagi selalu.